ada sedikit bukan kekecewaan ya mungkin, sangat menyayangkan begitu. Wacana sudah disebarluaskan Om ya di sosmed dari beliau-beliau yang di atas. Jadi yang tadi tuh Om, yang tadi di share itu kejadiannya di mana itu? Jadi, salah satu warga di desa di Kecamatan Ciawi Gebang yang update itu teh. Update statusnya. Itu kejadiannya gimana sih? Diprovokasi atau gimana sih? Enggak, jadi gini kejadiannya itu dia update status. Statusnya seperti yang saya share di status Facebook kan. Yep. Bla 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 dengan kata-kata yang sebetulnya mah kalau kita mau melihat mah banyak lah yang menghujat, mencaci, menyalahkan, menuduh. Cuman kan mungkin ada yang oke lah itu mungkin curhatan hati, ada yang sekedar ini. Tapi kalau kata-katanya sudah istilahnya keterlaluan ya agak menyinggung juga perasaan rekan-rekan perangkat desa kan gitu. Kata-katanya bagi kami itu menyinggung perasaan. Akhirnya dibahas di grup dan ternyata setelah saya waktu itu sempat nggak mantau juga, ketika saya mantau katanya didatangi oleh para kepala desa di Kecamatan Ciawi Gebang, jumlahnya itu antara 20 atau 24 kepala desa mendatangi ke rumah yang bersangkutan, mungkin mengkonfirmasi, dan ternyata setelah saya dengar katanya dibawa ke Polsek apa Polres gitu. Dengan kata-kata yang cenderung memfitnah lah ya, karena jadi intinya kalau saya rangkum kata-katanya itu seolah-olah bantuan sudah turun, hanya disalurkan 19 atau berapa, sisanya dimakan oleh perangkat desa. Oke. Artinya kan gini Om, sorry Om, saya potong ya Om ya. Artinya kan kejadian-kejadian seperti ini dirasakan juga oleh para perangkat desa, bukan hanya di Kabupaten Kuningan, tapi di video saya yang sebelumnya juga dirasakan oleh salah satu perangkat desa juga gitu kan, di mana dia harus mendata seluruh masyarakat. Mungkin Om Ade juga tahu ya, kemarin misalnya Pak Ridwan Kamil mengatakan tidak boleh ada satu orang pun di Jawa Barat yang kelaparan, baik dia orang Jawa Barat asli atau orang yang mencari nafkah di Jawa Barat. Artinya kan kita sih inginnya kalau misalnya saya sebagai perangkat desa ya, saya akan memposisikan saya sih inginnya semuanya dapat gitu. Tapi kan pasti ada aturannya ya. Iya betul. Nah aturannya itu kayak gimana sih? Mungkin bisa dikit aja, mungkin nggak terlalu detail, tapi kira-kira masyarakat kita netizen juga paham. Oke. Sebelumnya mungkin kita perlu membagi juga ya Om ya. Untuk bantuan itu ada beberapa sumber dana dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, dan dari desa. Kalau desa gitu ya, untuk desa dari dana desa. Nah itu kriterianya macam-macam. Sebelumnya kami sempat diminta data Dasawisma. Jadi itu kriterianya adalah pemilik usaha mikro yang terdampak. Ada kriterianya berarti usaha mikro gitu, tidak sembarangan usaha mikro yang terdampak. Terus kemarin diminta lagi data warga yang terdampak, yang termasuk diminta penghasilannya. Misalnya penghasilan sebelum pandemi itu 1 juta, setelah pandemi berapa? Sudah kita kirim waktu itu lewat kecamatan. Sekarang turun lagi data dari permintaan data dari Dinas Sosial untuk mengkategorikan 3. Hampir miskin, yang pertama hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Kriterianya seperti itu. Terus ada lagi Om untuk ini yang dari dana desa, mungkin Om Hans juga pernah dengar bahwa ada alokasi sebesar 25-30% dari dana desa, tergantung besaran dana desanya, untuk dialokasikan sebagai BLT di desa tersebut. Misalnya di Ancaran kita dengan 840 jutaan itu kita mengalokasikan 253.800.000 yang untuk didistribusikan di 141 KK. Nah itu kriterianya diatur di Perbuk, masih digodok oleh PMD, ada 14 kriteria. Jadi banyak ini. Jadi istilahnya sumber dananya A, kriterianya beda. Sumber dana B, seperti itu. Gitu. Oke. Om Ade, kan katanya kalau udah ada yang dapat satu jenis bantuan, PKH lah misalnya ya, yang paling ngetren gitu, itu sudah dipastikan dia nggak bakal dapat bantuan yang lain. Itu benar? Ya, secara aturan. Secara aturan gitu. Tapi kemungkinan masih mungkin nggak seseorang akan dapat double? Tergantung dari desa Om. Nah ini saya sekarang masih di kantor, dibantu oleh rekan-rekan perangkat, bahkan ada
relawan juga, jadi maksudnya aktivis yang bukan perangkat desa, bukan apa, ikut membantu. Kami itu sedang mengklasifikasi, kami dapat data dari atas, kita klasifikasi yang keluarga ini dapat BPNT, keluarga ini dapat PKH, keluarga ini dapat bantuan yang lain-lain, ada perluasan PKH atau apa istilahnya itu kita data, kita klasifikasi, termasuk juga nanti proyeksinya yang dapat bantuan dari dana desa. Cuman kesulitannya begini, kalau saya boleh sedikit, ini bukan curhatan saya pribadi, sebetulnya ini obrolan curhat kami juga para apa-apa desa. Sih. Gimana? Ada sedikit bukan kekecewaan ya, mungkin sangat menyayangkan begitu. Wacana sudah disebarluaskan Om ya di sosmed dari beliau-beliau yang di atas gitu, bahwa akan dapat bantuan. Terus tadi istilah kami mengapresiasi lah niat baik Pak Gubernur untuk semua warga Jawa Barat tidak boleh ada yang kelaparan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kami diminta data, data desa kami sendiri yang membutuhkan, data belum kami kirim, sudah turun katanya. Saya juga belum tahu. Kok bisa? Itu gimana ceritanya? Nah, itu dia. Dari provinsi turun, per desa beda-beda Om, beda-beda ancaran kalau tidak salah 32 atau berapa ya coba. Nah, yang lucunya, saya ngobrol dengan sekretaris desa lain, ada yang dia dapat 25 warga dapat bantuan, 5 diantaranya sudah meninggal, bahkan ada yang dari tahun 2015 meninggal. Kalau begini kita jadi ingat pendataan masyarakat untuk calon pemilih dong kalau gitu. Ini yang meninggal masih dapat, masih ke data gitu ya Om ya. Nostalgia sekarang Om, saya kayak lagi nostalgia untuk apa itu pemilihan itu namanya, kemarin lupa namanya. DPT, DPK, DPTB ya, kayak gitu lah. Oke, Om, boleh nggak kemudian saya simpulkan secara, ini terlalu dini memang kalau saya simpulkan, tapi begini maksud saya, kalau gitu ya wajar ya, kalau misalnya ada orang masih menganggap bahwa ini RT-nya nih yang nggak bener nih, atau kepala dusunnya atau kepala desanya sekalian nih yang nggak bener gitu. Padahal sebelum diajukan ternyata beberapa desa bahkan udah turun gitu. Gitu bener nggak sih? Kita klarifikasi dulu, turunnya itu adalah bukan bantuannya. Bukan bantuannya, tapi datanya. Oke. Calon penerima sudah turun. Ya. Makanya ketika warga banyak yang mengkritisi kami, itu walaupun mungkin ini ya kami tidak terlalu bereaksi, ya udahlah mereka tidak tahu, mereka awam gitu kan. Mereka tidak tahu tahapannya seperti apa. Cuman ketika ada yang bahasanya sudah tendensius, ya itu kami pikir perlu dijelaskan. Nah, tadi mengenai pertanyaan Om Hans mengenai wajar atau tidak, ya wajar Om. Karena yang mereka tahu, yang mendata itu adalah perangkat desa melalui RT, yang lain-lain. Ketika kita mendata, berarti otomatis mereka menganggap bahwa data yang turun itu adalah hasil dari pekerjaan kami. Makanya emang banyak ya tuduhan seperti misalnya saudaranya yang dapat, saudaranya RT, saudaranya perangkat desa, itu sudah jadi wacana umum kan di sosmed dan di orang kopi. Itu yang perlu warga tahu, bukannya kita mau melempar tanggung jawab ya Om ya. Kami memang mendata, sampai saat ini juga kami masih mendata, dan desa-desa lain juga sama. Kami kemarin sudah melakukan rakor dengan Pak Camat. Nah, data itu masih belum kami kirim gitu. Tapi datanya udah dapat. Turun. Nah, terus untuk data bantuan yang dari APBD kabupaten juga kami belum tahu setiap desa itu dapat berapa. Oke, kejadiannya misalnya ternyata ada banyak hal yang warga nggak tahu. Artinya tiba-tiba desa belum mengirimkan data, tapi ternyata itu sudah turun data dari provinsi atau dari pusat lah, dari manapun itu gitu. Tapi secara personal, misalnya Om Ade atau siapapun perangkat desa suka ngobrolin ini nggak sih? Misalnya paling nggak di warung kopi lah gitu kepada orang-orang yang ketemu gitu, bahwa nggak semudah itu ternyata ngurusnya gitu. Ada sesuatu yang masyarakat memang selama ini nggak tahu gitu. Ya, jadi memberikan sosialisasi lah gitu ya. Ya itu sering kita sampaikan, ngobrol atau misalnya ketika kan kita ada posko nih Om, posko jaga corona gitu kan. Nah, itu kita ngobrol. Cuman yang jadi masalah ya mungkin tidak bisa kita menjangkau semuanya gitu. Saya sendiri juga merasa ini adalah isu yang sensitif. Jadi saya juga jarang mengangkat ini di Facebook. Jarang. Sebetulnya bisa saja kita mencoba menjelaskan di Facebook Om, misalnya begini-begini. Cuman dalam kondisi seperti ini gitu, yang dikhawatirkan justru terjadi perdebatan atau segala macam gitu.
Nah itu, jadi kita yang ngobrol secara langsung sih sering ngobrol dengan masyarakat, dengan beberapa tokoh masyarakat lah misalnya, dengan tokoh pemuda yang kita lihat punya pengaruh, tolong dijelaskan gitu, bahwa tahapannya itu tidak sangka gitu. Di wacana masyarakat sendiri, ucapan Pak Gubernur aja misalnya, itu simpang siur katanya. Mereka menganggap, menerjemahkan ucapan Pak Gubernur bahwa semua hak mendapat bantuan. Sedangkan yang kita terima regulasinya tidak seperti itu. Oke. Om, mungkin sebelumnya juga sempat melihat yang lagi rame lah, misalnya seorang pamong desa yang mengatakan dia sih ngajuinnya 130 atau berapa gitu ya. Kemudian ternyata yang diminta oleh desa itu atau yang diminta oleh yang memberi bantuan itu hanya sekitar 20 KK. Di situ pusingnya tuh. Iya kan? Nah, di kita di Kuningan gambarnya kayak gimana sih? Gitu juga nggak sih? Sama. Oh. Kemarin waktu kebetulan kan Pak Camat Kuningan mengadakan rakor dengan Pak Sekretaris Desa dan Sekretaris Kelurahan. Nah itu di sini tuh berisik Om masalahnya. Nggak apa-apa. Halo. Sip, lanjut Bos. Oke. Itu jadi gini, ketika kemarin rakor juga, jadi kan Pak Camat mengikuti rakor dengan Pak Bupati. Habis itu hasil rakor tersebut disampaikan kembali di tingkat kecamatan dengan mengundang sekretaris desa dan sekretaris kelurahan kemarin pagi di Kelurahan Kuningan. Nah, itu dibahas seperti itu, dan yang sebetulnya yang kami minta itu adalah kejelasan data dulu. Maksudnya begini, kejelasan kuota saja dah dulu. Kita ingin tahu, kalau PKH sudah jelas kita punya datanya. Bantuan dari provinsi pastinya berapa yang akan turun? Berapa orang, berapa kepala keluarga? Bantuan dari kabupaten, berapa keluarga yang akan turun. Dan nanti kita padukan dengan data bantuan dari dana desa. Maksud saya begini, untuk kita mengklasifikasi nanti Om, karena ini jumlah bantuannya beda-beda. Untuk provinsi itu kan 500.000 ya, dalam bentuk 350.000 sembako, 150.000 tunai. Untuk kabupaten, tidak salah 200.000. Nah, dari dana desa itu 600.000. Berarti kan harus kita sesuaikan, yang paling miskin harusnya dapatnya yang dari dana desa. 600.000. Agak miskin mungkin gitu kategorinya itu dari provinsi 500.000. Dan mungkin yang masih bisa survive sedikit itu dari kabupaten. Yang jadi masalah, kita belum tahu kuota dari kabupaten untuk desa Ancaran itu berapa, kuota dari provinsi jelasnya berapa gitu, untuk klasifikasinya nanti gitu. Oh, kita belum tahu kuotanya berapa, tapi kita sudah diminta untuk mengirimkan data gitu. Nah, data yang diminta itu untuk saat ini adalah hanya klasifikasi kakak, misalnya kartu keluarga atas nama saya, itu saya termasuk, apakah termasuk paling miskin, miskin, atau hampir miskin, atau mampu, gitu. Hanya itu sementara yang diminta. Dan itu masih kita kerjakan. Yang sebelumnya ada juga yang seperti saya ceritakan tadi, data pemilik usaha mikro. Itu kebetulan yang mendata dari kader PKK kemarin. Nah, kemarin ada lagi data seluruh warga yang membutuhkan bantuan katanya, dengan harus mencantumkan nominal pendapatan sebelum dan setelah pandemi coronavirus ini. Jadi sebetulnya sekarang sudah tiga kali kita diminta data, yang 2 sudah kita selesaikan, yang 1 masih digarap, paling lambat Selasa sore harus sudah dikirim ke kecamatan. Tapi kita belum tahu kuotanya. Gitu. Kalau kemudian melihat sistemnya seperti ini, masih kemungkinan akan terus kejadiannya begini dong Om. Ada masyarakat yang nggak puas, ada masyarakat yang merasa dia lagi yang dapat, atau misalnya kok gue nggak pernah dapat gitu. Akan terus begitu nggak sih nantinya? Bisa jadi Om, bisa jadi karena emang untuk memuaskan seluruh masyarakat jelas kita tidak bisa. Terus juga dengan ya kalau saya bilang mungkin mohon maaf kalau saya bilang kesimpang siuran data juga seperti ini ya. Terus juga permintaan data yang mendadak, kita harus menyelesaikan data selama 2 hari gitu. Ancaran itu jumlah penduduknya aja 8.000 Om lebih. Kartu jumlah kepala keluarga itu ada 2.559. Dan harus kita selesaikan selama 2 hari. Oke. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin lah, makanya sekarang difilter yang dapat yang dapat PKH, dapat apa, terus kita filter juga yang PNS, itu kan tidak masuk kriteria ya. PNS, TNI, Polri, terus juga ya jelas perangkat desa, walaupun saya misalnya layak misalnya gitu ya. Yang perangkat desa kan tidak memenuhi asas kepatuhan mungkin atau bagaimana lah gitu. Kita coret gitu kan. Ya seperti itulah kita pilah-pilah dan kerjasama dengan RT minta pendapat. Dan khusus untuk yang dana desa, untuk bantuan langsung tunai dari dana desa,
itu harus dimusyawarahkan dulu dengan BPD. Kalau di Ancaran, Om Ade posisinya apa sih? Sebagai apa? Desa. Sebagai? Sekretaris desa. Oh siap, Sekdes. Nah, gini Om, mungkin videonya tidak terlalu panjang, tapi mungkin Om Ade bisa juga memberikan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat deh, supaya mereka paham betul apa sebenarnya yang sedang teman-teman kerjakan di kantor desanya masing-masing. Baik, dia mewakili seluruh perangkat desa karena emang mungkin berbeda, tapi tetap kegiatannya pasti sama. Kami itu sebetulnya saat ini sedang berusaha semaksimal mungkin untuk mendata sesuai dengan kriteria, jadi supaya bantuan tersebut tidak salah sasaran. Karena filteringnya juga tidak hanya melalui RT. Setelah dari RT kita filter lagi di dusun, setelah oleh kepala dusun, setelah kepala dusun kita filter lagi nanti di tingkat desa dengan BPD. Nah, kami mohon kepada masyarakat untuk memverifikasi ketika ada berita mengenai bantuan yang sudah turun. Soalnya kemarin juga banyak bilang katanya bantuan di desa Anu sudah turun, di desa kita belum. Ini belum turun. Gitu. Secara yakin saya bilang bahwa saat ini bantuan dari pemerintah itu yang emang sedang kita lakukan belum ada yang turun. Targetnya itu nanti mudah-mudahan terwujud sebelum bantuan tahap pertama itu sebelum Ramadan katanya. Dan itu pun bantuan mungkin dari tingkat kabupaten. Nah, bantuan sendiri turunnya tidak akan serentak saya pikir dari setiap sumber dana. Nah, kami mohon untuk memverifikasi setiap berita berita yang didapat. Tidak semua berita tersebut langsung benar, harus diverifikasi dulu. Karena saya yakin semua pemerintah desa juga terbuka ketika ada berita yang mungkin dianggap kurang ini, silakan datang ke kantor balai desa, langsung konfirmasi ke perangkat desa supaya tidak simpang siur, dan mohon untuk tidak memberikan statement yang belum jelas untuk menghindari kejadian seperti tadi malam di Kecamatan Ciawi Gebang. Mungkin itu Om. Oke. Om Ade terima kasih ya waktunya ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat nih walaupun singkat. Lain waktu kita bisa diskusi lagi Om. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seperti itu rupanya. Kita jadi tahu. Jadi yang penting tuh jangan suuzon dulu lah. Apalagi kemudian ngajak-ngajak orang lain. Itu persis kayak di sinetron aja ya, dikit-dikit ngajak orang gitu, dikit-dikit ngajak orang. Saring sebelum sharing. Jadi kalau Anda mendengarkan informasi, itu jangan langsung di-share ke orang-orang gitu. Baca dulu yang benar gitu. Bener nih udah dapat bantuan. Oh ternyata belum ada yang turun bantuan itu dan seterusnya. Makasih ya udah nonton video ini. Dan tadi tadi itu saya ngobrol sama Sekretaris Desa Ancaran, Kang Ade Wahyu ya, seputar bantuan yang akan masyarakat dapatkan di Kabupaten Kuningan, terutama ya karena saya ngobrol sama perangkat desanya Ancaran ya di Ancaran. Tapi saya pikir hampir semuanya sama lah, seluruh Kuningan, seluruh Indonesia mungkin sama juga ya, nggak jauh beda gitu. Oke, makasih sekali lagi ya sudah menyimak tayangan ini.